Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kita melakukan percobaan gerak pada bandul ya. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk mengisi lembar kerjanya ya. Nah, lembar kerja untuk menghitung periode dari gerak bandul yang sudah kita praktikumkan. Nah, untuk selanjutnya yang harus kalian lakukan, yang harus kalian lengkapi adalah teman-teman diminta untuk melengkapi alat dan bahan yang sudah kita siapkan atau pada praktikum mengenai getaran pada bandul. Ya, teman-teman diminta untuk melengkapi pula langkah kerja dari step awal sampai percobaan terakhir ya yang sudah kita lakukan bersama-sama. Untuk mengisi tabel pengamatan, ya silakan kalian lengkapi dengan data yang sudah kita peroleh dari praktikum percobaan mengenai getaran bandul yang sudah kita lakukan ya. Baik itu menggunakan bandul air dalam plastik ukuran 1/4 kg maupun bandul kelereng atau penghapus atau alat tulis ya. Nah, di mana masing-masing bandul tersebut ya sudah kita lakukan ya dengan panjang tali yang berbeda ya. Panjang talinya ada yang 10 cm, 15 cm dan 20 cm dengan luas atau besar simpangan, sudut simpangannya itu 30 derajat, 45 derajat dan 60 derajat. Nah, di sini dicontohkan ya data yang sudah Ustazah dapatkan pada percobaan air di dalam plastik misalnya ya. Untuk besaran simpangan 30 derajat pada panjang tali 10 cm ya. Itu didapatkan 3,07 ya, 3,07. Nah, ini misal ya Nak ya. Misal besaran yang didapatnya waktu yang diperoleh dari banyaknya 5 getaran ya bandul tersebut itu didapatkan waktu 3,07. Nah, pada simpangan sebesar 45 derajat ya, untuk bisa bergetar 5 getaran bandul tersebut dibutuhkan waktu 3,29. Sedangkan pada besaran simpangan 60 derajat untuk bisa bergetar 5 getaran bandul tersebut dibutuhkan waktu 3,54. Nah, sekarang di sini yang diminta adalah periodenya ya. Periode dari masing-masing yang kita dapatkan, waktu yang telah kita dapatkan ya. Rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N ya. Kita sudah ingat kemarin bahwa singkatannya, ingat ya, ingat periode, ingat Bu Tutun, Ustazah Tutun. T atau T pertama adalah periode, T kedua itu untuk waktunya, N itu untuk jumlah getarannya. Jadi untuk mencari periode ya pada saat besaran simpangannya 30 derajat ya akan didapatkan periodenya, yaitu dengan cara waktu yang kita peroleh 3,07 dibagi dengan banyaknya getaran yaitu 5 akan dihasilkan nilai 0,614. Dan begitu pun sama halnya ya. Ya, dengan simpangan besaran 45 derajat ya dengan waktu yang diperoleh 3,29, maka periode ya yang didapatkan oleh bandul tersebut dengan panjang tali 10 cm ya dan besaran simpangnya 45 derajat
dengan waktu yang didapatkan 3,29, maka periodenya adalah 0,658. Sedangkan pada besaran simpangan 60 derajat, ya, waktu yang didapatkan 3,54, maka periodenya adalah 0,708. Begitupun seterusnya dengan cara yang sama ya untuk memperoleh periode. Nah, itu disesuaikan dengan waktu yang diperoleh ya, yang kita peroleh pada praktikum yang sudah kita lakukan ya. Nah, untuk kelereng ya, besaran periodenya di masing-masing tali, panjang tali dan besaran busur dapat kalian lengkapi dengan data yang sudah kalian dapatkan. Untuk selanjutnya, di pembahasan ini ya, kalian dapat membahas mengenai percobaan yang sudah kita lakukan ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti di bawah ini ya. Nah, yang pertama, kalian gambarkan gerakan bandul berdasarkan benda yang digunakan, baik itu tadi kita menggunakan kelereng atau alat tulis dan air yang ada di dalam plastik. Nah, kemudian ya, teman-teman eh, akan menjelaskan apakah panjang tali yang sudah kita gunakan ya dengan panjang tali yang berbeda tersebut mempengaruhi banyaknya gerakan bandul. Nah, teman-teman jelaskan sesuai data yang diperoleh secara singkat. Ya, selanjutnya, apakah ukuran benda atau berat benda mempengaruhi periode getaran bandul? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini ya, kalian bisa melihat data yang sudah kita peroleh sebelumnya di tabel pengamatan. Nah, maka kalian akan bisa membahasnya. Apakah panjang tali mempengaruhi gerakan bandul, ya, banyaknya gerakan bandul. Yang kedua, apakah ukuran benda atau berat benda itu mempengaruhi besarnya periode getaran pada bandul. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan apa sih ya yang dapat kita simpulkan dari percobaan atau praktikum yang sudah kita lakukan mengenai getaran yang terjadi pada bandul ya. Nah, sini kalian dapat menyimpulkan dengan menjawab pertanyaan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi periode getaran bandul? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan data-data, dengan pembahasan yang sebelumnya sudah kalian lengkapi dan jelaskan, ya. Nah, mungkin untuk penjelasan LK ya sudah Ustazah sampaikan dan kalian dimohon untuk segera mengumpulkan lembar kerja tersebut sebelum tenggat waktu atau terakhir sampai tenggat waktu pengumpulan ya. Terima kasih untuk kerjasamanya ya, semoga Allah mudahkan dalam menyelesaikan, dalam melengkapi dan menjawab serta menjelaskan mengisi lembar kerja praktikumnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.